Mengapa Nascent Soul di RMJI menjadi standar yang tak bisa disamai Donghua lain? Ini dia alasannya. Jika berbicara tentang ranah Nascent Soul dalam dunia Donghua kultivasi, banyak serial yang menampilkan tingkat kekuatan ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Namun hanya sedikit yang mampu menghadirkan kesan megah, menakutkan, dan penuh wibawa seperti yang dilakukan oleh RMJI atau Record of a Mortal's Journey to Immortality. Bahkan bagi banyak penggemar kultivasi veteran, Nascent Soul di RMJI telah menjadi tolok ukur bagaimana sebuah ranah tinggi seharusnya digambarkan. Perbedaan terbesar terletak pada bagaimana RMJI membangun nilai dari setiap tingkat kultivasi. Di banyak Donghua, Nascent Soul seringkali muncul dalam jumlah besar. Karakter yang baru diperkenalkan tiba-tiba sudah berada di ranah tersebut, dan beberapa episode kemudian muncul lagi karakter yang lebih kuat. Akibatnya, Nascent Soul kehilangan kesan spesial dan hanya menjadi angka dalam sistem kekuatan. RMJI mengambil jalan yang berbeda. Sejak awal cerita, penonton diperlihatkan betapa sulitnya perjalanan seorang kultivator. Sumber daya terbatas, teknik kultivasi diperebutkan, harta karun langka menjadi objek pembantaian, dan setiap terobosan bisa berujung kematian. Karena itulah ketika seseorang berhasil mencapai Nascent Soul, pencapaian tersebut terasa sangat berharga. Penonton memahami bahwa di balik ranah itu terdapat puluhan bahkan ratusan tahun perjuangan yang penuh darah dan pengorbanan. Yang membuat Nascent Soul di RMJI begitu mengesankan bukan hanya kekuatan mereka, melainkan status yang mereka miliki. Seorang Nascent Soul bukan sekadar petarung kuat. Mereka adalah eksistensi yang mampu menentukan hidup dan mati sebuah sekte. Kehadiran mereka dapat mengubah keseimbangan kekuatan antar wilayah. Bahkan banyak konflik besar yang terjadi hanya karena satu pihak memiliki Nascent Soul sementara pihak lainnya tidak. Aura inilah yang seringkali tidak ditemukan pada Donghua lain. Ketika seorang Nascent Soul muncul di RMJI, suasana langsung berubah. Para kultivator biasa menahan napas. Pemimpin sekte menjadi waspada. Bahkan karakter-karakter kuat yang biasanya sombong terpaksa menunjukkan rasa hormat. Tanpa perlu banyak dialog, penonton langsung memahami bahwa sosok yang berdiri di hadapan mereka adalah penguasa sejati dunia kultivasi. RMJI juga sangat berhasil dalam menampilkan tekanan spiritual. Banyak Donghua hanya menggunakan efek cahaya dan ledakan energi untuk menunjukkan kekuatan karakter. Sebaliknya, RMJI memperlihatkan bagaimana kehadiran seorang Nascent Soul saja sudah cukup membuat orang lain ketakutan. Kadang mereka bahkan tidak perlu bergerak. Tekanan yang mereka pancarkan sudah cukup untuk membuat lawan kehilangan keberanian bertarung. Inilah yang membuat kekuatan mereka terasa nyata dan mengintimidasi. Faktor lain yang membuat Nascent Soul RMJI begitu dihormati adalah karena sistem kekuatannya sangat konsisten. Kekuatan tidak diberikan secara cuma-cuma. Semakin tinggi ranah seseorang, semakin besar pula harga yang harus dibayar. Tidak ada loncatan kekuatan yang tidak masuk akal. Tidak ada kemenangan yang terjadi hanya karena plot armor. Setiap kemajuan memiliki alasan yang jelas dan setiap kekuatan memiliki fondasi yang kuat. Karena itu ketika seorang Nascent Soul menunjukkan kemampuannya, penonton tidak mempertanyakan apakah kekuatan itu pantas dimiliki. Mereka tahu bahwa kekuatan tersebut diperoleh melalui perjuangan yang luar biasa panjang. Perjalanan Han Li sendiri menjadi bukti sempurna mengapa Nascent Soul di RMJI terasa begitu berharga. Han Li bukan karakter yang lahir dengan bakat surga atau latar belakang istimewa. Ia harus mengandalkan kecerdikan, kesabaran, dan kehati-hatian untuk bertahan hidup. Bertahun-tahun ia menghindari musuh yang lebih kuat, mengumpulkan sumber daya sedikit demi sedikit, dan mengambil risiko besar demi peluang kecil untuk berkembang. Karena itulah ketika Han Li berhasil mencapai tingkat yang lebih tinggi, termasuk Nascent Soul, pencapaian tersebut terasa jauh lebih memuaskan dibandingkan banyak protagonis Donghua lainnya. Dari sisi visual, RMJI juga menetapkan standar yang sangat tinggi. Animasi yang detail, ekspresi karakter yang realistis, efek energi yang elegan, dan suasana dunia kultivasi yang hidup membuat setiap kemunculan Nascent Soul terasa megah. Mereka tidak terlihat seperti karakter biasa yang kebetulan kuat. Mereka terlihat seperti penguasa yang benar-benar berdiri di puncak dunia. Semua elemen ini berpadu menciptakan satu hal yang sangat langka dalam dunia Donghua. Rasa hormat terhadap sebuah tingkatan kultivasi. RMJI berhasil membuat penonton memahami bahwa Nascent Soul bukan sekadar level berikutnya. Nascent Soul adalah simbol pencapaian, simbol kekuasaan, dan simbol bahwa seseorang telah melampaui sebagian besar kultivator di dunia. Jadi kesimpulannya, Nascent Soul di RMJI bukanlah sekadar ranah kultivasi. Ia adalah lambang perjuangan, kekuatan, pengalaman, dan dominasi yang dibangun selama puluhan hingga ratusan tahun. Setiap Nascent Soul memiliki bobot, reputasi, dan pengaruh yang mampu mengguncang dunia kultivasi. Itulah sebabnya hingga saat ini banyak penggemar menganggap RMJI sebagai standar terbaik dalam menggambarkan ranah Nascent Soul. Ketika Donghua lain menampilkan Nascent Soul sebagai tingkat kekuatan yang biasa,
RMJE menjadikannya sebagai eksistensi yang benar-benar layak ditakuti dan dihormati. Bagaimana menurut kalian? Apakah Nascent Soul di RMJE memang menjadi standar terbaik di dunia donghua kultivasi? Atau ada donghua lain yang menurut kalian mampu menyainginya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe untuk mendapatkan pembahasan menarik lainnya seputar dunia kultivasi, donghua, dan perjalanan para kultivator menuju keabadian.